Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Siti Husnul Khotimah. Bagaimana kabarnya para penghuni channel? Bagi yang belum subscribe, ditunggu untuk subscribe-nya ya, agar dapat memotivasi kita untuk membuat video, memberi kita semangat lagi dalam berkarya dan menghibur kalian para pencinta horor. Kali ini saya akan membawakan cerita dari Bu Ida ya. Bu Ida ini narasumber yang sudah berumur sekitar 50-an ke atas. Beliau menceritakan pengalaman pribadinya kepada saya dan mempercayakan ceritanya untuk dibawakan oleh saya di tahun 1990. Kejadiannya tepat dialami sendiri oleh narasumber kita, Ibu Ida. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1990, tepatnya di hari Senin, ini Bu Ida saat berusia 31 tahun. Bersamaan dengan hari itu, kejadian atau musibah yang sangat besar kepada Bu Ida ini terjadi menjelang pagi hari. Waktu kejadiannya di tempat tinggal di Pondokopi, daerah Bintara Jaya, daerah Jakarta ya. Waktu itu Bu Ida mempersiapkan ulang tahun anaknya yang pertama, yaitu anak laki-lakinya. Dia minta untuk dirayakan secara besar-besaran di rumah itu. Bu Ida ini memiliki 2 orang anak. Yang satunya umur 1 tahun, yang satunya masih umur 3 bulan. Bu Ida ini janda, memiliki 2 orang anak yang dipersunting oleh duda yang tidak memiliki anak. Dan beliau menceritakan kepada saya, besok ulang tahun anaknya ini dia mempersiapkan semuanya, segala sesuatunya di tanggal 15 Oktober ini untuk besok ulang tahun anaknya dirayakan, mengundang teman-teman, keluarga dan juga semua yang ada di daerah rumah itu. Pada waktu itu, saat itu anaknya yang mau ulang tahun ini minta makan dengan dibikinkan telur mata sapi. Waktu itu Bu Ida ini mau menyalakan kompor. Waktu itu kompor belum ada, Bu Ida belum punya kompor LPG atau kebanyakan dulu itu kalau pakai itu kompor minyak gas. Jadi diisi pakai minyak gas. Waktu itu Bu Ida menyalakan kompor itu, gak tahu kenapa tiba-tiba tangannya ini ada yang menggerakkan Bu Ida ini bukan dinyalakan ke sumbunya, melainkan dimasukkan ke lubang yang biasanya kita buat untuk menuangkan minyak gasnya itu ke dalam kompor. Nah, otomatis lah itu kompor itu meledak, apinya tinggi sekali ya, apinya besar sampai ke atap dapur rumah. Kompor itu kemudian sama Bu Idanya ini diangkat gitu. Waktu kompornya sudah meledak, apinya tinggi sampai ke atap rumah, kompornya diangkat dengan api yang membara sangat besar sekali. Akhirnya kompor itu terlepas dari tangannya Bu Ida ini, saking panasnya dan juga licin. Maksudnya Bu Ida ini ngangkat kompornya mau ditaruh di kamar mandi, mau disiram pakai air. Tapi karena saking panasnya, akhirnya kompor itu terjatuh. Habis itu kompor itu lepas dari tangannya Bu Ida. Habis itu kompor itu jatuh ke lantai mengenai kakinya Bu Ida. Minyak tanahnya itu tumpah berceceran di lantai, malah semakin membesar itu apinya. Akhirnya Bu Ida jatuh terpleset karena kena minyak itu tadi, karena licin. Kemudian Bu Ida ini berusaha berdiri, tapi nggak bisa. Akhirnya terpleset lagi, jatuh lagi. Akhirnya Bu Ida kakinya sama seluruh badannya ini kena api. Bu Ida sudah nggak sadarkan diri, Bu Ida udah pasrah sama Allah. Kemudian Bu Ida ini pingsan. Padahal minyak tanahnya itu sudah ada di badannya Bu Ida, membakar seluruh tubuhnya Bu Ida. Tapi Bu Ida ini seperti masih tersadar gitu. Akhirnya waktu pingsan barulah Bu Ida ini nggak sadar apa-apa. Kemudian karena apinya semakin membesar,
Kemudian tetangga semua pada datang. Kebetulan itu di rumah Bu Ida itu tinggal bersama ibunya juga ya, ibunya Bu Ida. Akhirnya ibunya Bu Ida ini menyelamatin anak-anaknya dulu nih. Nah, diselamatinlah anak yang usia 3 bulan itu sama yang 1 tahun itu keluar dari rumah. Tetangga pada datang. Akhirnya tetangga-tetangga itu menyirami seluruh api itu oleh karung goni dan juga oleh apapun yang ada di situ dengan air. Kemudian Bu Ida ini masih pingsan, dilarikan di rumah sakit. Waktu itu Bu Ida ini dilarikan ke rumah sakit RS Islam Cempaka Putih ya. Di sanalah Bu Ida terbaring selama berhari-hari. Bu Ida koma, dinyatakan koma. Seluruh tubuhnya Bu Ida ini terbakar. Seluruh tubuhnya Bu Ida ini sudah mengelupas kena api. Dan untungnya anak-anaknya bisa diselamatkan beserta saudaranya yang membantu saat mau ada acara ulang tahun itu beserta neneknya ini selamat. Hanya Bu Ida sendiri yang jadi korban. Gak lama kemudian dokternya bilang, Bu, ini tunggu keajaiban dari Tuhan ya, karena ini sudah koma dan sangat tipis harapannya, tapi kita tetap berharap suatu saat ada keajaiban. Dan gak terasa kemudian lama-lama selama 2 tahun, bayangkan selama 2 tahun itulah Bu Ida koma. Bu Ida menceritakan kepada saya kalau selama 2 tahun ini dia koma. Waktu itu dia gak sadar apa-apa. Selama 2 tahun dia koma, semua orang itu sudah menganggap dia, waduh, sudah nggak bisa selamat, sudah mati, kayak gitu. Kemudian sampai ustadz apa semuanya itu datang ngajiin ke rumah sakit Islam Cempaka Putih itu. Di sanalah Bu Ida ini koma selama 2 tahun, digantiin saudara-saudaranya buat nungguin Bu Ida ya. Waktu di rumah sakit saat koma itu adik-adiknya semuanya, ibunya, bapaknya, waktu itu ibu bapaknya sudah pasrah ya, istilahnya itu sudah menyerahkan diri kepada Allah. Terjadi sama Bu Ida ini seperti apa, sudah pasrah semua keluarga, sampai jual 1 rumah untuk berobatnya Bu Ida selama 2 tahun koma di rumah sakit ini. Ini kejadian tahun 1990, masih belum ada BPJS, jarang sekali ada asuransi. Adapun itu pun sangat langka ya, nggak seperti sekarang yang asuransi kesehatan itu di mana-mana. BPJS juga sudah pasti meluas melebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian nggak disangka-sangka ini tibalah saatnya. Gak tahu kenapa tiba-tiba dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama di RS Islam sampai dibimbing rohani oleh kiai, tiba-tiba Bu Ida ini sadar gitu loh. Gak ada yang nyangka, bahkan suaminya ini sudah mau menikah lagi gitu. Dan anak-anaknya ini ada yang disusuin, yang 3 bulan itu ada yang disusuin sama adik kandungnya Bu Ida gitu. Jadi karena harus menerima ASI karena Bu Idanya koma, jadi Bu Ida ini gak bisa menyusui, jadi adiknya lah yang menyusui. Kemudian ternyata waktu selama Bu Ida koma 2 tahun itu, Bu Ida bercerita kepada saya. Di dalam mimpinya itu, kenangan pahit yang didapat selama di rumah sakit itu, ada seorang laki-laki yang pernah melamar Bu Ida dan pernah merasakan mati suri. Kemudian Bu Ida ini seperti didatangin sesosok laki-laki itu di malam jam 12, menjelma jadi seorang yang tinggi, besar, dan harum. Di malam itu Bu Ida ini gak tahu kenapa ada yang ngajak laki-laki ini, tinggi, putih, besar gitu. Dan laki-laki itu bilang, aku juga pernah mati suri gitu. Kamu juga itu mati suri, sebenarnya kamu ini mati suri, jadi kamu bakalan aku ajak gitu. Kamu akan aku kasih tahu tempat yang indah dan tempat yang terburuk bagi seburuk-buruknya manusia, kata laki-laki itu gitu.
gitu. Bu Ida ini dengan istilahnya waktu keadaan koma itu dia tidak bisa apa-apa, apapun yang dikatakan dengan orang itu tuh Bu Ida sudah pasrah lah, sudah iya aja gitu. Akhirnya Bu Ida ini diajaklah ke suatu tempat. Di dalam mimpinya, di dalam alam bawah sadarnya ini, Bu Ida menceritakan kepada saya ini, waktu di alam bawah sadarnya ini Bu Ida bertemu dengan sosok laki-laki tinggi besar yang mengajak dia ke suatu tempat. Tempat itu indah banget, tempat itu bagus banget. Di situ banyak-banyak sungai, air yang mengalir jernih, terlihat di dalamnya ada ikan-ikan. Lalu luas banget, ada padang rumput yang hijau segar, angin sepoi-sepoi semilir, banyak bunga-bunga tumbuh. Di situ banyak istana-istana kecil dan istana-istana besar yang ada di situ, seperti indah. Kalau digambarkan, Bu Ida bercerita ini seperti surga, seperti itu, seperti yang ada di cerita-cerita di buku-buku. Kata Bu Ida seperti itulah, indah, seperti surga gitu, pokoknya indah banget. Kemudian gak lama kemudian Bu Ida ini diajak ke suatu tempat, dan tempat itu seperti neraka katanya. Banyak orang di situ merasakan panasnya api, disiksa gitu. Seperti dia itu, Bu Ida dikasih tahu bahwa kalau selama hidup melakukan perbuatan buruk itu tempatmu di sini gitu. Nanti kalau kamu melakukan perbuatan baik, tempatmu ya di sana tadi gitu. Katanya laki-laki ini tadi. Kemudian nggak tahu kenapa Bu Ida ini diem aja. Kemudian Bu Ida ini kayak shock gitu loh. Setelah diajak sama laki-laki itu, gak lama kemudian ada bayangan putih yang masuk ke mulutnya Bu Ida. Gak bisa keluar lagi tuh bayangannya. Nah, kemudianlah itu Bu Ida sadar di dalam rumah sakitnya. Kemudian Bu Ida tidak ingat apa-apa, bahkan sama suami, ibu, bapaknya tidak ingat semuanya, anak-anaknya tidak ingat semuanya. Kemudian perlahan-perlahan Bu Ida terapi, perlahan-lahan. Waktu itu Bu Ida rambutnya sudah botak ya, kulitnya sudah semuanya sudah istilahnya terbakar, sampai ditempel lagi dengan kulit-kulit lainnya yang masih bagus semuanya. Jadi akhirnya Bu Ida ini masih dalam tahap penyembuhan, tidak bisa apa-apa ya, memang sudah lumpuh total, tidak bisa bergerak, cuma sudah sadar, cuma selalu diterapi, selalu kontrol, bahkan ada suster dan dokter yang memeriksa rutin. Akhirnya alhamdulillah sudah bisa duduk. Kemudian setelah sudah bisa duduk itu dibawa pulang. Di situ dirawat oleh orang tuanya Bu Ida. Nah, Bu Ida di situ nggak lama kemudian suaminya yang mau menikah lagi dengan orang lain ini kembali kepada Bu Ida. Nggak lama kemudian Bu Ida ini selalu berdoa memohon ampun setelah mengalami kejadian saat mati suri tersebut, koma selama 2 tahun tersebut. Bu Ida ini memohon sama Allah supaya diberikan anak keturunan dari suaminya yang sekarang. Akhirnya alhamdulillah Bu Ida nggak lama dari setelah koma itu, nggak beberapa lama, nggak sampai 1 tahun, Bu Ida hamil anak perempuan dan melahirkan anak perempuan di saat-saat selesai koma dan belum bisa berjalan lancar. Alhamdulillah ya, mukjizat dan kuasa Allah itu sungguh nyata. Dan dari sini, dari cerita ini, kita dapat mengetahui dan menjadikan pelajaran kepada kita bahwa mati suri itu ada. Orang koma belum pasti mati, yang komanya sehari 2 hari bahkan tahun-tahunan belum pasti mati, bahkan bisa hidup lagi. Orang yang sudah divonis akan mati belum tentu mati jika Allah tidak mengizinkan. Orang yang sehat walafiat, tidak sakit apapun, yang terlihat baik-baik saja umurnya, yang divonis orang-orang sehat, bugar, selalu olahraga dan pasti akan panjang umur. Orang yang mengatakan seperti itu, bahkan orang mempunyai istilahnya, oh aku loh masih kuat, aku loh masih sehat. Bahkan kita tidak tahu suatu saat kita bisa meninggal kapanpun. Gak mesti harus tua, gak mesti harus koma, gak mesti harus kecelakaan dulu. Jadi kapanpun, dalam keadaan kondisi apapun, kita akan siap untuk selalu dicabut nyawanya. Semua pemiliknya adalah Allah. Kita tidak punya apa-apa, semua hanyalah titipan. Dari sini kita belajar melakukan keburukan selalu ada balasan, dan tempatnya juga sesuai dengan apa yang kita lakukan.
melakukan kebaikan, semua ada imbalannya, dan tempatnya juga akan ada sendiri khususnya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar dipikir apa yang harus kita kerjakan, baik buruknya. Semoga kita selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dulu cerita dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini dari narasumber Bu Ida. Saya ucapkan terima kasih bagi semuanya para penghuni channel yang mempunyai cerita mistis atau cerita yang lainnya, bisa dikirimkan ke email Kendali Roso. Sekian dulu cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.